Jadi di sini kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, kita siapkan dulu datanya, boleh data berapapun. Di sini saya menggunakan data 100 data responden. Jadi di sini kita udah ada datanya, kita copy, lalu kita masukkan ke Minitab. Oke, jadi di sini sudah masuk di Minitab, lalu kita akan menguji. Yang pertama, kita akan menguji data validitas. Lalu di sini kita ke stat, basic statis, lalu kita ke correlation. Nah, di sini kita akan pilih item 1 sampai total score. Lalu kita select, dan di bagian option, di bagian method, kita pilih person correlation. Lalu kita oke. Di graph, kita bagian static to display on plot, kita pilih correlation and p value. Lalu kita oke kan. Lalu di sini kita oke. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Di sini hasilnya sudah keluar. Lalu kita lihat di bagian correlation. Kita lihat bagian total score-nya. Jadi di sini untuk menguji data validitas, kita harus melihat untuk tabel R hitungnya dan tabel R tabel. Jadi di sini kita akan menggunakan R tabel. Nah, untuk menentukan nilai R tabel tergantung pada jumlah data yang digunakan. Jadi di sini kita menggunakan data 100. Jadi kita lihat di N-nya ini 100 di bagian 100, lalu kita menggunakan taraf signifikannya 5%. Jadi 100 ini kita berarti punya data R tabelnya 0,1995. Jadi, jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data valid. Kita lihat bagian item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Bagian total score-nya ini dapat kita lihat bahwa yang kita dapatkan adalah lebih dari R tabelnya. Di sini kita menggunakan R tabelnya 0,195 dan kita mendapatkan lebih dari 0,195. Jadi dapat dinyatakan bahwa data ini valid. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Oke, kita ke start, lalu ke multivariate, lalu ke item. Nah, di sini kita pilih dari item 1 sampai 10. 1 sampai 10, lalu kita select, lalu kita oke. Oke, di sini kita akan melihat bagian Cronbach alpha. Jadi, jika nilai Cronbach alpha-nya ini lebih dari 0,70, maka data dapat disimpulkan bahwa data ini reliable atau asumsi uji reliabilitas sudah terpenuhi. Di sini kita mendapatkan alfanya 0,8871, maka dapat dinyatakan bahwa nilai alfanya sudah reliable atau asumsi dari uji reliabilitas ini sudah terpenuhi. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi di sini data yang saya gunakan sama seperti data awal, karena data kelompok ini punya saya ada A dan B, tetapi dalam satu kelompok, makanya akan kita pisah terlebih dahulu. Caranya, kita pilih data dan angka kolom,
Lalu di bagian atas data ini kita pilih total score yang using seperti ini. Kita pilih kelompok, lalu kita pilih yang after last, lalu kita pilih enter the column, lalu kita okekan. Kita akan lihat di sini muncul total skor kelompok A dan total skor kelompok B. Sini. Setelah seperti ini, baru bisa kita uji normalitas. Yang pertama kita pilih stat, basic stat, lalu kita ke normality test, lalu kita pilih variabel total skor kolom A, lalu select. Kita menggunakan test for normality yang Anderson Darling, lalu kita pilih OK. Oke, kita di sini lihat bahwa p-value-nya itu 0,183 dan untuk uji normalitas itu menggunakan jika p-value lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, yang artinya H0 ini tidak ditolak. Jadi data yang kita punya ini sudah berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita akan cek data kelompok B. Seperti tadi kita pilih stat, basic statis, lalu ke normality test. Lalu kita pilih total skor kelompok B, lalu kita select. Kita tetap menggunakan Anderson Darling, lalu kita OK. Di sini kita dapat lihat p-value dari total skor kelompok B ini menghasilkan 0,271. Artinya p-value dari kelompok B ini lebih besar dari 0,05. Maka data kelompok B ini berdistribusi normal, yang artinya H0 ini tidak ditolak. Jadi kedua data ini sudah dikatakan berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita akan uji homogenitas. Yang pertama kita pilih stat, lalu ANOVA, kita pilih ke test for equal. Lalu karena di sini tadi itu kelompoknya dalam satu kolom, jadi saya menggunakan respon data are in one column for all factor level. Di sini responnya kita pilih total score, select, faktornya kita pilih kelompok, lalu kita select, kita OK. Di sini kita akan cek bagian tes ini. Jadi kita akan melihat leave-in ini dengan p-value. Jadi jika p-value leave-in test itu lebih dari 0,05 maka data dapat diasumsikan homogen. Jadi kita lihat kita punya leave-in-nya itu dengan p-value 0,607. Jadi ini datanya dapat dikatakan diasumsikan homogen. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. See you next time. Jadi di sini